Selamat malam rekan-rekan Sekina yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Tante Nila. Selamat malam Om Nawi, Pendeta Kaleb, Bu Lewi dan rekan-rekan semua yang di bawah maupun yang di atas. Tuhan memberkati, Tuhan hadir malam ini dalam ibadah kita. Kita akan segera mulai ibadah kita angkat pujian Aba Bapa. Saya undang semua bangkit berdiri ya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, ulangi pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya hormat Tante Nila buka ibadah kita. Segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memanggil-Mu Aba Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu membela kami Tuhan. Terima kasih kalau pada malam ini kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan untuk memuji, memuliakan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Karena ketika kami satukan hati kami, maka Roh-Mu hadir di sini.
Ketika Rohmu Kasih hadir Tuhan di Yesus. sini, ada kegerakan Allah yang luar biasa boleh terjadi, Oh, haleluya. menjamah setiap hati, Haleluya. membakar semangat kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Itulah yang kami rindukan, kehadiran-Mu senantiasa di dalam setiap persekutuan kami. Bapa di surga, terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan dari pulang bekerja menuju tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan lindungi mereka. Yang masih berat langkah di rumah, Tuhan juga ampuni. Dan biar Tuhan gerakkan untuk mereka datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Haleluya. ibadah pada malam ini dari awal, Haleluya. pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati Bapak Robert Herlambang dengan tim musik, singers, Oh, dan sound haleluya. system LED, semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam ini Tuhan urapi. Haleluya. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Caleb Tuhan. Amin. Engkau yang memberkati dia, Engkau yang sudah Kasih. menaruh firman di dalam pikiran dan hatinya untuk disampaikan kepada kami jemaat Sekinah. Kami serahkan Bapak Pendeta Caleb dalam tangan-Mu. Engkau urapi dia dengan urapan yang dari surga. Biarlah kuasa Allah menguasai hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga apa yang disampaikannya Amin. menjadi berkat dan rema bagi kami. Haleluya. Engkau yang mengerti apa yang menjadi keperluan Bapak Caleb. Engkau yang menolong dia di dalam dia merintis gereja-Mu Tuhan, mengumpulkan jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Engkau yang memberkati beliau. Terima kasih Bapak. Kalau ada kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang kami beribadah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dari Usir. tempat ini. Haleluya. Biarlah hanya kuasa Allah yang ada di sini. Amin. Roh Allah yang melayang-layang di tengah kami. Segala virus corona, omikron, virus apapun, DBD yang jahat. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Oleh Yesus. kuasa darah Tuhan. Haleluya. Semua virus itu dimatikan dan tidak ada yang Haleluya. menempel di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah dengan bebas. Amin. Kami mau beribadah dengan kuasa Tuhan Amin. yang menguasai kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami hargai kehadiran-Mu Amin, Tuhan. dengan beribadah sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Kita nikmati kesempatan yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kita pakai kesempatan untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya berikan kesempatan untuk bersaksi yang banyak ya. Kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena
kita angkat pujian ini dari awal. Pria menyembah Tuhan. Oh haleluya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh glory. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sama-sama kita angkat Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Angkat pujian ini dari awal. Wanita menyembah Tuhan dan selalu berganti kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan, renungkan kata-kata dari pujian ini bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Oh haleluya. Ku tetap percaya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah kami terus Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh pemeliharaan Tuhan. Kami yakinkan pujian ini Tuhan akan selalu menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya mohon Saudara Romaida berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat semua pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Kesehatan yang Kau beri, apapun yang kami pekerjakan, Haleluya. Tuhan tetap memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rezeki yang Kau berikan Bapa, buat tangan-tangan yang akan memberi dengan sukacita. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi dengan sukacita. Berkati usaha-usaha mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit diri, kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, biarlah ini menjadi pengakuan kita. Oh haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu,
kita tetap berdiri. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita sambut, kita angkat pujian. Seperti rusa merindukan air ya. Biar kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah mengeluk-elukan Tuhan. Kami sudah mengagungkan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan melalui pujian dan kesaksian yang sudah disaksikan oleh keluarga Shekinah Tuhan. Biarlah tidak ada di antara kami yang menyombongkan diri, tapi semata-mata kami berkata Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu Bapak Pendeta Caleb Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami Tuhan. Kalau kami sudah banyak berbicara, saatnya kami diam mendengarkan dan menuruti apa maunya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kuasa iblis, kuasa jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami, yang mau mengganggu kesungguhan kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya undang Engkau, kami akan berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa maunya Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Saya persilakan dengan hormat Bapak Pendeta Caleb Tan, Gembala dari GPDI Kajangan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan ini kita ada, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan untuk sama-sama kita belajar akan firman Tuhan, dan pengurus keluarga Shekinah memberikan kesempatan kepada saya. Puji Tuhan, ya nama saya sudah ada di situ di depan, di layar. Saya pelayanan di GPD Kajangan, Kecamatan Paku Haji. Ya. Pada saat malam hari ini sama-sama kita akan langsung saja membuka Alkitab kita
yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali, kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Di sini dikatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah sendiri, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, saat kita sudah mengenal akan Tuhan, dikatakan bahwa kita ini adalah umat-umatnya Allah, kepunyaannya Allah sendiri. Ya, kalau kepunyaannya otomatis Dia akan selalu yang menjaga, selalu yang akan memelihara di dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya dikatakan di situ, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, di sini kita akan ambil dengan judul kita harus memberitakan suatu perbuatan-perbuatan yang besar. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang harus melakukan, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang pertama dikatakan bagaimana kita harus menyatakan itu semua dalam hidup kita ini. Kita harus tahu bahwa perbuatan Allah yang sangat besar itu dalam Alkitab begitu banyak sekali. Tetapi kita akan belajar bagaimana kita menyatakan dalam hidup kita ini Allah itu sungguh luar biasa dan perbuatan yang besar. Yang pertama dikatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar adalah penyelamatan dari Allah. Bahwa Allah sudah menyelamatkan bangsa Israel, umat kepunyaan Allah sendiri, dikatakan di situ. Tuhan sudah menyelamatkan karena perbuatannya begitu besar. Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, bangsa kepunyaan Allah, bangsa miliknya Allah dikatakan. Bangsa Israel ini adalah bangsa miliknya Tuhan dikatakan. Alkitab berkata, tapi Tuhan sudah menyelamatkan, Dia boleh keluar dari tangan perbudakan bangsa Mesir. Betapa penderitaan yang dialami, kesusahan yang begitu besar bagi bangsa Israel pada saat dia ada di tanah Mesir. Perbudakan yang begitu menyakitkan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan menyertai dalam perjalanan hidup bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Walaupun banyak lika-liku yang dihadapi, persoalan yang dihadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Hidup kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan tetap memelihara dalam hidup kita ini. Tuhan tetap menjaga dalam hidup kita ini. Dikatakan di situ dalam perjalanannya banyak sekali lika-liku yang dihadapi, persoalan masalah dalam hidupnya dihadapi, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengar dalam doanya. Saat dia butuh makan, Tuhan siapkan makan. Saat dia butuh kepanasan, dia butuh panas, Tuhan berikan dia cahaya untuk penerangan dalam hidup ini. Saat malam hari ada terang, saat siang hari Tuhan tudungi dia dengan begitu luar biasa. Perjalanan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel begitu luar biasa. Bahkan pada saat dia hadapi dalam keadaan sulit, susah, tidak ada jalan keluar secara manusia. Di belakang sudah dikepung oleh tentara bangsa Mesir. Kanan kiri tidak ada jalan dan di depan ada laut Kolsom. Secara manusia gimana harus dihadapi semua. Tidak ada jalan yang terbuka buat dia.
Tetapi saat Tuhan menyertai dalam hidup bangsa Israel, Tuhan buka jalan. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang 31, saya akan bacakan. Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-29, Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu. Kemah suci yakni kemah pertemuan itu dan dipersembahkannya di atas korban bakaran dan bukan Keluaran ya. Di situ dijelaskan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan menyertai dia lewat Laut Kolsom. Dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu terjadi sehingga dikatakan bahwa bangsa Israel itu selamat dari Laut Kolsom tersebut. Sehingga dia menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, yang tidak terpikirkan dalam kehidupannya bahwa bangsa Israel boleh terlepas dari serangan bangsa Mesir. Katakan disitulah sesuatu yang luar biasa, perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, saya minta maaf ya, salah catat saya di sini bahwa dikatakan bahwa perbuatan Tuhan itu luar biasa. Mereka boleh selamat dari serangan bangsa Mesir. Pada saat dia sudah melewati Laut Kolsom itu dan laut itu kembali airnya. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga dikatakan perjalanan itu Tuhan mau supaya bangsa Israel itu selamat sampai ke tempat yang Tuhan sudah tentukan, yaitu Kanaan. Itu yang pertama dikatakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan itu adalah keselamatan bagi bangsa Israel saat itu. Yang kedua saya akan ambil di situ perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang sangat besar dikatakan adalah penyataan atau pengampunan dosa bagi kita orang yang percaya lewat dosa-dosa kita boleh diampuni. Melalui kelahiran dan kematian Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Tuhan berikan katakan perbuatan yang besar adalah keselamatan dan pengampunan akan dosa-dosa kita orang yang berdosa. Adam dan Hawa adalah kakek moyang kita yang pertama kali berbuat dosa. Disitulah bahwa kita adalah anak-anaknya, keturunannya, dosa itu ada dalam hidup kita ini. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, karena kebaikan Allah kepada kita, Dia menyelamatkan kita. Allah mau bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita adalah anak pilihan Allah, supaya kita dapat juga keselamatan. Supaya kita juga diampuni dari segala dosa-dosa kita. Perbuatan-perbuatan kita yang begitu, yang tidak menyenangkan hati Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mau keselamatan itu juga ada pada kita saat ini. Sekarang Tuhan katakan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Bahwa lewat kematiannya segala dosa sudah dihapuskan. Segala belenggu yang mengikat hidup kita ini sudah dilepaskan. Karena kita adalah umat kepilihan Allah. Umat kesayangan Allah yang Allah begitu mengasihi kita. Tuhan mau lewat lahirannya di kandang yang hina. Supaya kita diselamatkan. Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bahkan dikatakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Tuhan mau menebus segala dosa-dosa kita.
Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita sudah diampuni dosa kita, sudah ditebus oleh Tuhan. Yang ketiga dikatakan, perbuatan-perbuatan besar apa yang harus kita beritakan itu. Yang ketiga adalah suatu mujizat-mujizat yang Tuhan sudah buat. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat di dalam perjanjian baru, begitu banyak. Dikatakan bahwa orang yang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Banyak sekali dikatakan orang dalam kesusahan Tuhan tolong, dalam kelemahan orang yang perlu keselamatan Tuhan berikan keselamatan itu semua. Itu yang perlu kita ceritakan. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sesuatu yang Tuhan kerjakan, kuasanya bekerja dalam kehidupan orang yang 12 tahun pendarahan. Dikatakan dia sudah melakukan banyak sekali berusaha untuk berobat, tetapi tidak ada kesembuhan baginya. Disinilah bahwa mujizat Tuhan terjadi, perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi dari seorang ibu yang sudah 12 tahun pendarahan, sakit penyakit. Dia percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Intinya di sini katakan kita harus yakini kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong dalam hidup kita ini. Kesaksian ibu tadi, begitu terharu saya mendengarnya. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, rasa ada kekhawatiran itu terjadi bagi ibu ini. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Ibu yang tadi pertama katakan dari Medan. Dia mau supaya suaminya tetap, jangan sampai dia beralih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Doa itu mengalahkan segala apa yang dihadapinya, kekhawatiran, ketakutan. Sehingga kita percaya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Disinilah banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab itu dijelaskan. Yang perlu kita sampaikan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita akan membaca. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9 saya akan bacakan kembali. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah pilih kita, sudah tebus kita. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan itu besar. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi. Ini yang menjadi tugas kita. Dikatakan kalau kita sudah tahu Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan sudah ampuni segala dosa kita. Tuhan sudah tebus kita dari maut. Sekarang menjadi tugas kita adalah kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tadi ada tiga contoh yang saya ambil, yang penyelamatan dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Yang kedua dikatakan bahwa ada pengampunan dosa melalui Yesus lahir ke dalam dunia ini dan kematiannya. Yang ketiga adalah melalui mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam Alkitab yang kita baca, yang kita tahu. Kita sendiri sudah mengalami namanya mujizat yang daripada Tuhan. Itu yang perlu kita beritakan kepada siapa saja. Di dalam Injil Matius pasal 28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, kita akan bacakan kembali. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19, sampai yang ke-20. Saya akan bacakan. Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, kalau Tuhan sudah pilih kita, dan Tuhan sudah ampuni kita, kita juga harus memberitakan perbuatan besar itu melalui tugas misi yang Allah berikan kepada kita. Itu menjadikan semua bangsa boleh percaya, boleh mengenal akan Kristus, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah nyata, yang kita sudah alami, kita harus saksikan itu kepada semua orang. Jangan kita berkata, wah ini mah bukan tugas saya, ini mah tugas pengurus dari keluarga Sekinah, wah ini mah tugas dari Bapak Ibu Gembala. Bukan itu, tugas ini diberikan bagi kita semua yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita ini. Ini menjadi tugas kita. Bagaimana? Harus kita menyaksikan ini semua. Harus kita sampaikan kepada semua orang supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Supaya keselamatan itu juga mereka terima. Supaya mereka kita sama-sama untuk mendapatkan keselamatan itu. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah tujuannya untuk mencapai Kanaan, tanah perjanjian. Hidup kita Tuhan tentukan adalah untuk mencapai surga dalam hidup kita ini. Menjadi tugas kita, bukan hanya kita sendiri yang perlu selamat. Orang di luar sana, keluarga kita perlu diselamatkan supaya mereka juga menerima Yesus. Menerima perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka semua. Disinilah kita belajar bagaimana kita harus lakukan, yaitu kita harus memberitakan keselamatan itu untuk semua orang. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Banyak yang kita harus lakukan untuk kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita ini. Yang kemarin bisa musik, katakan, dia musiklah buat Tuhan. Saya nggak bisa untuk bermain musik, saya nggak bisa bernyanyi. Kita bisa bersaksi kepada orang lain. Saksi, saya nggak tahu apa yang saya sampaikan. Saksikan perbuatan Tuhan dalam diri kita kepada orang lain. Ya, tadi kesaksian ibu ini dia katanya nggak bisa ngomong, tapi kesaksian itu sudah memberkati saya. Kesaksian itu sudah menyentuh hati saya. Saya juga sampai habis menangis tadi, terharu dengan kesaksian itu. Sungguh luar biasa, pertolongan Tuhan. Bahkan kita nggak bisa bersaksi kepada yang lain mungkin dengan hal-hal yang kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali Allah yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini untuk kita menjadi saksi. Mungkin kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain. Itu sesuatu yang kita bisa lakukan, perbuatan Allah dalam hidup kita ini. Selanjutnya saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Tuhan sudah selamatkan kita. Dulu kita orang berdosa, tapi saya sudah menerima keselamatan. Saya harus menyaksikan itu semua. Saya harus menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar itu kepada semua orang. Dulu kita nggak diselamatkan, tapi karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan. Dan kita harus menyampaikan itu, perbuatan Tuhan yang ajaib kepada semua orang. Kalau kesaksian dari keluarga saya itu dulu juga bukan Kristen, ya sampai sekarang pun belum ada yang Kristen juga. Saya dari Buddha. Ya, pada saat saya percaya kepada Tuhan, saya rindu papa saya, mama saya itu juga menjadi orang percaya kepada Tuhan. Saya ajak untuk ke gereja, papa mama saya bilang, wah nggak mau, saya tidak mau untuk ke Kristen. Ya nanti, maksudnya mama papa saya bilang, nanti siapa yang ngurusin engkong lu katanya. Ya, disitulah mereka tidak tahu. Tapi saya tetap menyampaikan sesuatu yang baik. Saya ajak ke gereja nggak mau, tapi saya bisa berdoa buat orang tua saya. Saya bisa berpuasa buat orang tua saya supaya keselamatan itu terjadi. Ya, nggak bisa kita sampaikan dengan kata-kata, kita bisa lewat doa supaya keselamatan itu juga diterima.
Jadi banyak sekali cara-cara kita menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga sampai waktu berapa tahun kami tidak berhasil. Tapi saya berdoa dan lakukan hal yang baik kepada orang tua. Bahwa seorang Kristen menyampaikan dan melakukan yang baik. Jadi puji Tuhan, akhirnya papa saya, mama saya juga percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Melihat perbuatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya boleh merasakan bahwa Tuhan itu sudah selamatkan saya. Tuhan sudah pilih saya menjadi anak-anaknya Tuhan. Sehingga saya sampaikan kepada orang tua saya dan akhirnya puji Tuhan, papa mama saya menerima Kristus. Ya walaupun akhirnya pada tahun 2021 ya, 2020 tahun 2020 papa saya harus dipanggil Tuhan, tapi pada saat dia kecelakaan di situ, saat dia mulai koma, dia ditabrak karena sudah mulai tua, jadi dokter juga enggak berani untuk operasi, karena sudah umur 89 tahun, saat dia koma, yang dia sebut itu adalah Tuhan tolong, Tuhan tolong. Katakan di situ menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Sampai dia dipanggil Tuhan, saya boleh bangga. Kenapa? Karena dia sudah menerima Kristus. Disinilah menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu, yang ajaib dalam hidup kita ini kepada semua orang. Supaya mereka juga dapat diselamatkan. Biarlah pada saat malam hari ini firman Tuhan mengajak kita. Kalau kita sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, jangan kita berdiam diri. Kita melangkah, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini untuk kita menyampaikan kepada semua orang. Memberitakan kabar itu, kesukaan itu, kabar keselamatan. Menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita ini. Tuhan pasti akan menyertai kita. Seperti kesaksian ibu tadi, kita akan alami dan kita dikuatkan lewat kesaksian itu. Banyak sekali ibu yang tadi sudah ditinggal suaminya, betapa sedihnya. Tapi dia menyatakan bahwa Tuhan itu ajaib dalam hidupnya ini. Dia boleh kuat sampai saat ini karena penyertaan Tuhan. Mungkin sebagai ibu gak mampu, kebanyakan ya merasa sendiri gak bisa. Tapi dengan penyataan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya ini, dia mampu. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Banyak sekali hal-hal yang kita alami, tapi kita percaya, sampaikan itu kepada semua orang, supaya orang lain juga boleh dikuatkan. Biar malam hari ini kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah selamatkan kita, dan Tuhan sudah kuduskan kita menjadi umat-umatnya Allah. Kita harus beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Karena kita sudah menerima terang, sampaikan terang itu kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita percaya kepada Tuhan bahwa terangnya yang ajaib itu sudah ada dalam hidup kita ini. Dan perbuatan-perbuatannya yang besar harus kita sampaikan kepada semua orang. Supaya semua orang juga menerima terang Kristus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Amin Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, katakan sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Engkau, tiada
kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil kita menjadi anak-anaknya, Tuhan sudah pilih kita dan menyelamatkan kita, biar kita mau belajar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka semua di luar sana. Kalau kita sudah menerima itu semua, jangan kita diam diri, jangan kita berdiam diri. Kita menyampaikan kepada orang di luar sana bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah terjadi dalam hidup kita ini, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Biar pada saat malam hari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tugas itu bukan saja diberikan kepada bangsa Israel, kepada murid-murid Tuhan, tetapi sekarang menjadi bagian kita semua. Untuk kita melangkah, untuk kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang di luar sana. Biar senantiasa Tuhan menyertai kita. Setiap langkah hidup kita adalah semata-mata Tuhan atur sedemikian rupa, sehingga banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan melalui kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, melalui kita yang sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini, sebab Kau besar, perbuatan ajaib Tuhan. Biar kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita yang saat ini dalam menghadapi kesusahan, kita yang saat ini mengalami kelemahan, kita yang saat ini mengalami problema, kita yang saat ini mengalami kesedihan, kita percaya perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan terjadi dalam hidup kita ini. Amin Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah memilih kami dari Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana. Kalau Tuhan sudah pilih kami, sudah angkat kami, tebus kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Begitu luar biasa kami Tuhan di hadapan Engkau. Begitu dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah pilih kami. Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu. Dulu kehidupan kami hidup yang penuh dengan Tuhan kejahatan, hidup dengan penuh kegelapan. Sekarang Engkau sudah angkat kami Tuhan. Engkau sudah pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini. Engkau sudah ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Sekarang kami mau belajar, kami mau melangkah, kami mau keluar Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati perbuatan-Mu yang dahsyat itu, yang luar biasa itu bagi kami Tuhan saat ini. Kalau ada kami saat ini dalam ada sakit penyakit Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus,
Tuhan sudah sembuhkan kami. Kami yang saat ini dalam menghadapi duka Tuhan, dalam menghadapi kesusahan, kami percaya yakin Tuhan Engkau sudah hiburkan kami, Engkau sudah beri kami kekuatan Tuhan. Tuhan saat ini kami yang datang bawa kelemahan, Tuhan sudah memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami yang datang bawa beban-beban berat Tuhan, persoalan hidup kami. Oh Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Beban kami dilepaskan, persoalan kami Tuhan atasi. Dan kami akan keluar dari tempat ini Tuhan. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Perbuatan-Mu yang ajaib bukan kami dengar saja. Perbuatan-Mu yang dahsyat bukan kami mendengar. Tapi saat malam hari ini Tuhan, kami akan mengalaminya, kami akan menikmatinya Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saat kami mengalami itu semua, kami mau belajar untuk menyaksikan perbuatan-Mu di luar sana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memimpin terus langkah hidup kami, menjadi sampai kesempurnaan, sampai kami tiba di dalam rumah Tuhan yang kekal itu, kerajaan surga dalam hidup kami. Berkati pengurus Tuhan Sekinah ini, kiranya terus pakai terus untuk kemuliaan Tuhan, pakai terus untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan dulu. Haleluya. Puji Tuhan, semua diberkati. Senang ya berada di dalam rumah Tuhan. Setiap kita dengar firman Tuhan pasti ada kekuatan yang baru. Atas nama keluarga Sekinah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Caleb. Biar Tuhan pakai lebih hari, lebih heran lagi. Tadi yang bersaksi kita doakan ya, setiap ada yang bersaksi, malam kamu bangun berdoa, sebut nama-nama yang bersaksi. Atau sebut nama temanmu yang dekat denganmu siapa ya. Setiap kita perlu doa ya, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Terus kita akan berdoa terus buat Lucy ya. Tadi saya dapat keterangan dari adiknya, sekarang kalau malam dia suka sesak napas, dia pakai oksigen. Santi juga ya, semakin dipulihkan Tuhan. Carlo dan Theo ya, papa dan anak dirawat di rumah sakit Primaya karena DBD ya. Filipus, saudara kita juga adiknya abangnya Robi, masih dirawat, DBD-nya sudah bagus, trombositnya, tetapi D-dimernya tinggi. D-dimer itu pengentalan darah. Jadi kita nih kalau udah 40 tahun ke atas, apalagi kayak saya udah 60 tahun ke atas, biarlah kita check up gitu ya, minimal 6 bulan sekali atau paling lama juga setahun sekali, itu sudah harus ya. Kita berdoa juga buat Lea, anak Semi, dirawat di rumah sakit. Sekarang ini DBD lagi merebak ya. Di akhir tahun mau memasuki tahun 2022, kita diintimidasi lagi oleh virus Omikron. Omikron belum beres, udah datang lagi DBD ya. Mari kita jaga, apapun boleh mengintimidasi kita, tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, kita dapat kemenangan ya. Seandainya sakit pun Tuhan sembuhkan. Bersyukur tadi ya Ibu Lewi, Yeni, dan mungkin saudara-saudara juga yang lain harus kerja terus. Tapi Tuhan lindungi tidak kena COVID. Saya tidak kerja, Tuhan izinkan kena COVID. Tetap haleluya. Jadi saya tahu nih rasanya COVID bagaimana. Terus rasanya disayang sama keluarga Sekinah tuh waktu saya sakit. Ternyata saya sakit supaya Tuhan lihat bahwa keluarga Sekinah sayang dengan ketuanya ya. Saya merasakan kasih sayang kalian yang luar biasa. Itu intinya yang saya ambil. Sakit gak apa-apa, berdoa dan berharap Tuhan sembuhkan ya. Lalu kita berdoa buat hari Sabtu ini, hari Minggu tanggal 16 ada pernikahan Jonen dan Yuliana. Gak tahu malam ini datang gak ya, Jonen dan Yuliana ya. Hari Minggu. Kita doakan supaya pernikahan itu berjalan dengan baik, peneguhan pernikahan. Ada satu lagi,
Kamis depan tanggal 20 kita ada seminar ya. Seminar dokternya sih kasih judul mental health ya, kesehatan mental. Ini berbicara, tapi dokter itu anak Tuhan, dia berbicara tentang kesehatan mental. Mungkin kita rasa sehat, tapi kita sering curiga sama orang. Mungkin kita rasa sehat, tapi kita cemburunya berkelebihan. Nah, ada apa dengan mental kita? Nanti dokter akan berbicara. Atau kita khawatir yang luar biasa. Firman Tuhan udah menggempur kita berkali-kali, jangan kamu khawatir gitu ya. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini gitu. Tapi kok tetap aja khawatir. Nah mungkin ada sedikit gangguan di mental, bukan gila gitu ya. Jadi jangan khawatir, gue gak gila, gue gak mau datang Kamis depan. Jangan datang, dengar ya. Ini dokter Yosi Agustanti, dia dokter di Siloam. Ketika saya kuliah bulan yang lalu, dia mengajar ya. Mental disorder, bagus sekali ya. Waktu itu saya share supaya kalian ikut karena itu kelas terbuka. Tapi yang ikut cuma 1 orang. Jadi saya tergerak, lebih baik saya undang biar semua bisa dengar. Karena saya diberkati sekali. Ada banyak hal yang saya tidak tahu jadi saya tahu. Ada banyak hal yang saya rasa saya so tahu ternyata salah gitu ya. Maka kita harus belajar dari segi medis, dari firman Allah. Saya percaya kita semua akan diberkati. Datang ya, ajak teman-teman semua. Saya ingin banyak orang diberkati, bukan saya ajak. Saya ingin semua orang diberkati. Kalau saya diberkati, Anda diberkati. Lalu Kamis depan itu tidak ada kesaksian. Tapi nanti Kamis tanggal 27 kalian boleh sambung. Saya ingin bulan Januari ini semua bersaksi. Ya, ada banyak yang belum bersaksi, tapi mereka udah bersaksi secara pribadi sama saya. Saya tahu banyak anak-anak Sekina mengalami mujizat Tuhan. Saksikan tanggal 27. Bukan saksikan film gitu ya. Saksikan perbuatannya yang besar ya, melalui pengalaman hidupmu. Lalu saya mau berterima kasih kepada semua, baik yang sudah berdonasi maupun yang belum. Kemarin sudah kami laksanakan mengunjungi panti asuhan Elok di Pamulang gitu ya. Ini nanti ditampilkan beberapa fotonya. Saya bersyukur dan sangat terkejut gitu ya. Ternyata begitu banyak yang ambil bagian. Kadang-kadang terpikir begini, cocok gak sih di dalam masa pandemi orang kesusahan kok kita menggerakkan gitu. Tapi tidak terduga begitu banyak yang ambil bagian, yang saya pikir aduh kamu kalau nggak ada nggak apa-apa, kata tante gitu ya. Enggak tante, saya mau memberi walaupun sedikit. Ini luar biasa ya. Panti asuhannya cukup banyak, anak-anaknya ada 60 orang dari yang terkecil. Ada satu yang saya gendong itu 1,5 tahun usianya tapi ya badannya paling 50 cm gitu. Nah ini dia namanya Matthew gitu ya. Kunjungan-kunjungan gitu sangat baik dan membuka pikiran kita bahwa kadang-kadang kita pikir kita susah tapi masih banyak yang susah. Donasi yang kemarin kami terima cukup banyak, baik yang berupa materi, uang ataupun barang. Ada sebagian saya sisihkan, saya nggak mau bertubi-tubi di satu tempat. Jadi kita akan ada next kunjungan. Ya, ada sebagian yang saya simpan dengan pengurus yang pergi, nanti kita akan kunjungan, kalau nggak ke penjara, ke panti Werda, panti jompo gitu ya. Nanti kalau kalian yang belum ambil bagian, mau ikut ambil bagian silakan. Kemarin dibatasi hanya 20 orang yang ikut, yang boleh ikut. Jadi saya nggak berani tawarkan kepada kalian semua. Nanti kalau ke penjara, kunjungan ke penjara kalau diizinkan, ya oke saya akan tawarkan siapa yang mau ikut gitu ya. Puji Tuhan. Tadi kita dengar kesaksiannya banyak mujizat terjadi. Pandemi orang susah, gak ada kerjaan. Boro-boro beli baju, anak Sekina malah beli rumah gak tanggung-tanggung. Luar biasa. Yang baju hijau ya. Orangnya kalem, diem, tahu-tahu wow ya. Hah? Oh gak kalem. Bukan rahasia. Jadi kalau Hendra bisa diberkati begitu, kita imani kita juga bisa diberkati. Seandainya kita gak diberkati beli rumah gak apa-apa, yang penting kita bisa beli beras. Amin.
kita masih dipelihara oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, senang sekali mengikut Tuhan. Maka ada pujian mengikut Tuhan itu keputusanku. Jangan pernah beralih dari kasih Tuhan ya. Puji Tuhan, Dr. Febri juga terima kasih ya buat pujiannya Dok. Kejutan sekali bisa duet dengan istri ya. Itulah di awal tahun yang baru melangkah dengan sesuatu yang baru. Dan kita juga doakan supaya Dr. Febri dan istrinya Bidan sama-sama bisa memberikan suatu karya yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya melalui ilmu yang mereka sudah dapat. Satu menolong melahirkan, yang satu menolong orang yang sakit. Ya, jadi Tuhan juga akan tolong kita semua dengan berbagai profesi kita ya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan ini kita akan berikan kepada Bapak Pendeta Caleb yang melayani di Kajangan, daerah yang agak jauh gitu ya. Biarlah dengan apa yang kita punya malam ini, Anda tergerak berapa kita berikan ya. Pasti sangat dibutuhkan oleh hambanya yang melayani di sana. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa Punya Allah Seperti Engkau. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Katakan sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita mau berkenalan nih sama Laura dan Stephen. Silakan berdiri, coba nengok ke belakang. Pasangan yang muda yang boleh bergabung lagi dengan keluarga Sakinah, Tuhan berkati ya. Dan kita juga doa buat Bapak polisi, siapa namanya lupa sih, suami Yuni itu. Oh Suni apa Sani? Sani ya. Terus bergabung ya Pak ya, kita senang ada Ibu Lewi ya. Nanti juga itu bangku yang kosong nanti pasti ada yang isi, bukan orang lain, suaminya Bu Lewi ya. Kita doakan ya, pasti ada banyak mujizat kalau kita bersatu hati, amin. Ada satu lagi pengumuman yang ketinggalan, ini kertas yang saya bawa, ini udah 2 tahun tersimpan uang tabungan kalian ya. Kan 2 tahun yang lalu kita berencana mau retret gitu, tapi tiba-tiba pandemi, kita tunggu lagi setahun, ternyata pandemi, tunggu lagi, akhirnya kita gak pernah retret. Waktu itu sudah banyak yang menabung, ada 29 orang yang sudah menabung. Jadi saya malam ini mau menggerakkan
Yang belum menabung atau yang sudah menabung boleh tambahin lagi nih tabungannya. Enggak ada yang hilang seperak juga. Kalau ada yang hilang kita tangkap si Yeni. Orangnya teliti banget dan rapi gitu ya. Ini semua udah dicatat. Siapa-siapa yang nabung tidak saya sebutkan. Ya, pokoknya duitnya nggak hilang aja. Malah tadi ada yang satu pasangan saya bilang, ih kamu tabungannya paling tinggi loh. Masa sih tabungan apa dia lupa? Waduh, kalau hilang juga nggak apa-apa karena dia lupa ya. Tapi kita anak Tuhan nggak seperti itu ya. Jadi saya menggerakkan kalian untuk nabung lagi. Kalau sampai Februari awal ini Omikron aman aja, kita akan retret pada Lebaran nanti 3 malam loh, nggak 2 malam. Karena dilihat tanggalnya. Udah ada yang kasih jempol. Jadi tanggalnya itu tepat, kita bisa berangkat, habis ibadah minggu kita berangkat, terus pulangnya hari apa tuh? Selasa malam ya. Rabu. Jadi 3 malam. Biasa kan kita 2 malam tuh uber-uberan dengan waktu. Kita mau retret 3 malam. Ya pokoknya kalian gak bakal nyesel deh kalau ikut, amin. Jual promo sendiri. Tapi ya udah beberapa kali retret. Sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Jadi nanti bisa hubungi Yeni, Siskanya Robert Herlambang, Yeni yang tadi bersaksi baju biru, atau Foni saya ganti dengan siapa ya? Nanti saya umumin lagi ya. Ada 3 orang yang akan, tadi udah 3 ya? Kenapa? Udah begini-begini semua nih ya. Udah pada kagak tahan mau retret ya. Jadi tolong nabung, sebab kan kalau 3 malam biayanya agak besar. Tapi selama ini kalian tidak nabung, uang yang sudah terkumpul pun dari jualan kita hari Kamis itu, jualan cincau lah, kacang goreng lah, segala macam itu keuntungannya semua masuk dalam celengan Shekinah ya. Kalau saya umumkan untuk keuntungannya untuk sosial, tapi kebanyakan masuk ke dalam celengan Shekinah. Dan udah cukup banyak karena udah 2 tahun lebih. Ya, doakan supaya Omikron aman-aman aja. Kita udah beri DP kepada Kinasi. Tadi saya udah minta tolong Aiguan, coba telepon ke Kinasi bagaimana. Dia bilang DP-nya aman, tidak hilang. Dan wajib punya aplikasi peduli lindungi kurang i. Jadi mesti punya aplikasi peduli lindungi ya. Jadi kalau nggak ada aplikasi itu nggak bisa karena nanti keluar masuk semua akan di scan pakai itu. Puji Tuhan itu saja pengumuman yang cukup banyak, tetapi pengumuman itu menggairahkan ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih buat berkatnya, buat kolektenya malam ini, buat pekerjaan Tuhan. Apa yang kita beri Tuhan berkati berlipat kali ganda. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju aduh kesian deh. Saya tahu semua setuju ya. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita doakan juga Erin ya. Erin itu tanggal 24 sudah bikin appointment dengan dokter kandungan. Dia akan melahirkan karena di kandungannya ada miom ya. Ini baru saya umumkan karena udah dekat supaya gak banyak pertanyaan. Dan kalian juga gak usah bertanya apa-apa kepada Erin, tapi kita berdoa. Setiap doa sebut nama Erin dan bayi dalam kandungannya. Supaya boleh dokter atasi dengan baik. Dan Erin juga hatinya damai, tidak perlu ketakutan ya. Terima kasih Tuhan berkati. Kita akan naikkan satu pujian. Yang tadi Robert nyanyikan yang walau musim berganti. Tuhan tetap pelihara ya. Nanti Bapak Kaleb akan tutup dalam doa berkat. Musim akan selalu berganti. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Kaleb.
kasih Bapa di surga, di akhir ibadah kami keluarga Sekinah malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat pimpinan penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah disebutkan yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan Tuhan. Bahkan buat berdoa juga buat ibu yang akan melahirkan Tuhan tolong. Baik ibu dan anaknya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan. Biar Tuhan sampai harinya dia bersalin dengan baik Tuhan. Dengan keadaan sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yang hadir saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya yakin kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dan kami akan pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Kami yang datang bawa sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan keadaannya. Kami yang datang bawa beban berat, Tuhan sudah angkat beban itu. Kami pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Kami yang datang bawa kelemahan, Engkau akan memberikan kami kekuatan. Kami dalam keadaan susah, Engkau hiburkan. Kami dalam keadaan sedih, Tuhan Engkau berikan kami sukacita. Karena Tuhan sudah menjamah, menolong dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan rencana Tuhan buat retret keluarga Sekinah ke depan, kiranya Tuhan tolong juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengurus Sekinah, Engkau berkati. Pakai terus Tuhan untuk kemajuan pekerjaan di tempat ini. Buat Bapak Ibu Gembala, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Dalam pelayanan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan pulang, meninggalkan tempat ini Tuhan. Sertai perjalanan kami, tibakan dengan selamat. Jauh dekat penghantaran Tuhan tetap ada. Dan kami membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, adakan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam kasih anak yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua. Mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita di atas awan kemuliaannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.